Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Panggilan beribadah diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini, serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Kita akan pujikan dari KPPK nomor 10, Nobatkanlah Raja. Kita akan pujikan dari bait pertama, kedua, dan kelima. Nas pembimbing dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan satu pujian yang mengantar kita kepadanya. Mampirlah dengar doaku.
mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Pada saat-saat seperti ini, kiranya kita hanya datang kepada Tuhan. Kita meminta pengampunan kepadanya, meminta perlindungan daripadanya. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap segala dosa-dosa kami. Perbarui dan basuh kami ya Bapa, untuk menjadi seperti yang Kau inginkan. Ya Tuhan, di saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu. Biarlah kami berserah, bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan, dan kami percaya dan yakin kami punya Allah di atas segala raja yang mampu mengalahkan segala-galanya. Dalam situasi apapun ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mampirlah dengar doaku. Yesus anakku, orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Berikan anugerah. Diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur, kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual. Hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk mengambilnya, untuk berdoa datang kepadanya. Berita anugerah, Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan membacakan bacaan bertanggapan. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani Kristus. Hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama pujikan dari KPPK 27, Kasih Allah. Kita akan pujikan dari bait pertama saja. Kasih Allah amat besar yang tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Masih ada dosa yang mengutus amatnya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita dapat menerima firman-Nya itu dan kita dapat dibentuk seturut dengan Dia. Kita pujikan satu pujian, bagaikan bejana. Siap dibentuk, berikan hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, dan tugas seluruh kehendakmu adalah sesuai rencana.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-15. Saya undang jemaat membaca bersama-sama. Sudah? Kalau sudah, 1, 2, 3. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke sehari. Kita lanjutkan dengan bacaan ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Satu lagi ayat ke-7. Saya undang jemaat yang membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Mari kita berdoa. Ibu Bapak, sebelum saya berdoa, saya undang saudara bersyukur di dalam doa 1-2 menit. Ingatlah selama 1 minggu ini Tuhan berbuat apa. Pilih satu hal yang membuat saudara berterima kasih. Tidak usah lama-lama, 1-2 menit lagi, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di dunia. Mereka ketakutan Tuhan, wajar kami takut. Karena pertama kami takut sakit, yang kedua kami takut meninggal. Sudah ada 10.000 orang yang meninggal lebih karena Corona Tuhan. Sebab itu kami berdoa supaya setiap keluarga yang ditinggalkan dihiburkan, ditolong untuk menyadari betapa singkatnya hidup ini. Juga kami Tuhan, kami berjaga-jaga. Tapi kalau jujur, jaga-jaga kami tidak berarti kalau Tuhan tidak melindungi kami. Kami pegang janji-Mu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia usaha orang yang mengawalnya. Sebab itu kami serahkan tubuh jiwa roh, baik diri kami, keluarga kami, gereja kami, ke dalam perlindungan-Mu. Tutup bungkus dengan darah Yesus yang kudus. Jauhkan kami dari virus corona, dan terutama beri kami hati yang membenci dan mematikan dosa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kuduskan basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami kiranya dikendalikan Roh-Mu. Berbicaralah. Biarlah Engkau memberkati setiap orang yang duduk di tempat ini maupun di rumah yang sedang mendengar firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita bicara tentang sejarah dunia, kita melihat ada seorang penulis dari Prancis, sekuler, menobatkan Paulus adalah seorang yang hebat. Dia masuk 6 besar orang yang mempengaruhi dunia. Dari zaman Adam sampai abad ini, dia menobatkan Paulus
Paulus sebagai orang yang keenam yang paling berpengaruh. Kalau memang kita teliti Alkitab, memang Paulus adalah seorang yang jempolan, misionaris yang mempengaruhi sampai ke Roma. Yang menarik lagi, Paulus diakui sebagai penulis 13 surat perjanjian baru. Ditambah lagi kisah Rasul, tulisan Paulus, kisah tentang Paulus, sekitar sepertiga dari perjanjian baru. Charles Swindoll dalam bukunya berkata, selain Yesus, tokoh yang paling berpengaruh adalah Paulus yang mempengaruhi dunia. Sebab itu ketika saya diberi tema ini, saya beri renungan harta dalam bejana, dan khususnya adalah Paulus ini orang yang tidak tawar hati. Kalau ayat 1 dan ayat 6 kita teliti, kata kuncinya yaitu apa? Tidak putus asa. Ibu bapak, kalau kita meneliti Alkitab tidak boleh sembrono. Bicara satu ayat, tapi basicnya 13 kitab Paulus. Basicnya kisah Rasul, bahkan basicnya seluruh Alkitab. Sebab itu melalui ini, saya akan memberi uraian kehidupan Paulus dalam terang 2 Korintus ini. Yang pertama, kenapa Paulus tidak tawar hati? Yang pertama, karena Paulus hidup dengan bantuan penuh Roh Kudus. Dikatakan di ayat yang ke-16, manusia batinia dia kuat. Secara fisik dia lemah, makin tua. Seorang berkata, kalau usia 40-an, fisik sudah tidak baik lagi. Mata tidak sebaik yang lampau, penyakit degeneratif akan datang. Tapi seharusnya orang Kristen seperti Paulus, ketika berusia, rohnya, batinnya makin baik. Kenapa? Efesus berkata, kiranya batinnya dikuatkan oleh Roh Kudus. Ibu bapak, Yohanes berkata bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh seluruh dunia. Roh yang ada di dalam kita, kata Paulus juga, memberikan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Ibu bapak, kalau kita teliti di dalam batin setiap orang Kristen ada 2 pribadi. Satu, batin saudara. Yang kedua adalah Roh Kudus. Seorang pendeta berkata, ketika jadwal saya memungkinkan, maka saya menyendiri dengan Tuhan untuk berpikir, berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Inilah yang menguatkan Paulus. Inilah yang membuat dia kuat. Pendeta yang sama berkata, apakah ada ketenangan yang cukup, yang bisa memberi kita bisikan Roh Kudus? Ibu bapak, saya usul, kalau ada masalah apapun, sakit, penyakit, ekonomi, keluarga, pertama-tama jangan datang ke jenderal. Pertama-tama jangan datang ke dokter. Tapi kuncilah pintu, menyendirilah dengan Tuhan. Ingatlah Lukas 1:37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi tentu saja Tuhan tidak bekerja dalam kekosongan. Setelah itu baru saudara cari dokter. Setelah itu baru saudara cari jenderal. Setelah itu saudara boleh cari konglomerat. Tapi intinya berdoalah terlebih dahulu. Karena apa? Yesus, Roh Kudus adalah penasehat ajaib. Jangan pernah meremehkan batin saudara yang ditinggali Roh Kudus. Apa-apa minta nasihat dulu dia. Setelah itu barulah minta nasihat manusia. Ibu bapak, saya usulkan ada 2 bantuan Roh Kudus yang membuat saudara kuat. Yang pertama, setiap hari mintalah supaya saudara bisa merasakan kehadiran Roh. Tahu dan rasa itu berbeda. Saya pernah khotbah di Manado, saya pernah pergi ke Bunaken, saya pernah lihat laut di tempat itu.
tahu di TV dengan mengalami dengan bottom gelasnya kapal berbeda. Juga saudara tahu Kute, makan di pinggir pantai dengan ikut makan sendiri berbeda. Sebab itu ibu bapak, berdoalah tiap hari, Tuhan supaya saya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam rumah tangga saya, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya. Seorang mantan majelis berkata, saya ini sering mengantarkan istri saya ke gereja, tapi saya tidak masuk. Lama-kelamaan saya capek, saya duduk di ujung balkon sana. Kebetulan waktu ada seorang pendeta. Pendeta itu berkhotbah mengenai masalah saya. Saya tanya sama istri saya, kamu cerita tak sama pendeta itu bahwa saya ada masalah? Enggak itu. Nah, inilah yang namanya merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita di rumah, ketika kita ikut ibadah, ada saatnya seakan-akan Tuhan menyentuh batin kita pribadi. Itulah yang dinamakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, mintalah Roh Kudus setiap hari memberi saudara satu ayat, satu perikop, satu kalimat, satu kata, atau satu pasal dari kitab suci. Saudara, Roh Kudus itu ada di batin saudara. Ketika saudara susah, mintalah satu kata, satu kalimat, satu ayat, satu perikop yang betul-betul akan mempengaruhi hidup saudara. Apa gunanya membaca Alkitab kalau kita tidak bertemu Tuhan? Apa artinya saudara setiap hari hidup berdoa tetapi tidak mendapatkan kesan dari Tuhan sendiri? Kenapa Paulus dianiaya, dilempari batu, kapalnya tenggelam, dia bisa tetap survive? Masalahnya dia dapat bimbingan Roh Kudus setiap hari. Yang kedua, harta dalam bejana. Pertama, karena Paulus dibantu Roh Kudus. Yang kedua, karena apa? Paulus seorang yang menghormati Tuhan. Saudara lihat di dalam ayat kelima, aku ini cuma hamba dan Tuhan itu Tuhan. Saudara, apakah saudara punya sikap seperti Paulus? Hamba beda dengan pembantu rumah tangga zaman ini. Hamba artinya apa? Budak belian. Hamba artinya apa? Seorang yang merendahkan diri. Di dalam perjanjian baru, seorang yang punya sikap baik yaitu Maria. Saudara, Maria ini menarik ya. Melepaskan rambutnya tanpa kerudung, mencuci kaki Yesus. Maria melakukan dua hal. Pertama, dia bertindak seperti WTS. Di abad 1, seorang perempuan kalau melepas kerudungnya, bukan di hadapan suaminya, itu seperti WTS. Yang kedua, Maria bertindak sebagai budak. Kenapa bertindak sebagai budak? Karena dia mencuci kaki Yesus. Itu pekerjaan seorang budak. Artinya apa? Maria seorang yang sangat menghormati Yesus. Abad 21 ini kita tidak bisa bertemu Yesus secara tatap muka. Bagaimanakah kita bisa menghormati dia? Saya pikir dari Alkitab kita dapat pelajaran. Kalau saudara dan saya mau menghormati Yesus, sederhana. Pertama, belajarlah dari Yusuf. Saudara, Yusuf ini masih 17-30 tahun. Dicobai untuk berzina. Dan yang menarik, seorang berimajinasi. Ketika dia di kamarnya istri Potifar, ada patung berhala di sana. Istri Potifar melepas roknya, melemparkan di patung berhalanya, berkata, dewaku tidak melihat perbuatan kita. Tapi Yusuf berkata apa? Tapi Tuhanku melihat. Apa yang paling dibenci Tuhan? Dosa. Ibu bapak, kalau saudara mau menghormati Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa.
Yusuf dan Daud berbeda. Daud seorang elit rohani, tapi dia berselingkuh, membunuh. Dia melakukan perselingkuhan anggaplah 3 jam. Tapi 20 tahun dia menuai atas dosanya. Anaknya hasil perselingkuhan langsung mati. Absalom, Amnon, dan Adonia juga meninggal karena dosa daripada Daud sendiri secara tidak langsung. Allah sanggup mengubah penderitaan manusia menjadi kemuliaan, tetapi Allah tidak mau mengubah dosa menjadi kemuliaan. Dosa harus dihukum, tidak ada kemuliaan di dalam dosa. Saudara lihat Ayub menderita. Setelah selesai penderitaannya, harta bendanya dikembalikan. Anaknya diberi 10 lagi. Artinya apa? Allah adil. Ketika seorang menderita untuk dia, Allah akan memberkati kemudian. Tapi orang yang berdosa seperti Daud, dosa mengejar dia seperti seekor singa. Sebab itu pelajaran kenapa Paulus ini bisa begitu kuat, tidak tawar hati. Paulus adalah seorang pribadi yang menghormati Tuhan. Di hadapan Tuhan dia sungguh-sungguh berkata dan mempraktekkan dia adalah cuma hamba. Yang ketiga, mengapa Paulus bisa begitu kuat? Karena dikatakan kekuatan yang melimpah-limpah, harta dalam bejana. Karena apa? Paulus seorang yang suka berdoa. Yesus berkata, kamu tidak dapat apa-apa karena tidak berdoa. Saudara ingat perjanjian lama, ketika Yosua berperang dengan Amalek, Musa berdoa mengangkat tangan. Ketika mengangkat tangan, Musa menang. Karena dia lelah, ditopang satu sama Hur, ditopang satu oleh Harun, maka peperangan dimenangkan. Sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, kekuatan seseorang terletak di dalam doa. Saudara, Paulus berkata seperti bacaan oleh Ibu Leli tadi, berdoalah setiap waktu dalam roh. Tesalonika berkata, tetaplah berdoa. Kekuatan Paulus di dalam doa. Orang Kristen yang tidak berdoa itu seperti ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Cuma doa kita ini kadang-kala seperti orang Farisi di Lukas. Tuhan, aku tidak seperti tetanggaku, aku puasa, aku memberi perpuluhan. Inilah doa seperti deklamasi, doa yang pamer, doa yang sebetulnya berkata, Tuhan saya tidak butuh kamu, saya cukup baik. Tapi ada doa juga seperti orang yang cari parkiran di Galaxy Mall. Tuhan beri saya parkiran, kalau dapat ya baik, kalau tidak dapat ya tidak apa-apa. Doa yang begini juga tidak efektif. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa yang benar adalah seperti Paulus, tetap berdoa dalam roh, bersungguh-sungguh. Psikologi agama mengatakan agama itu dan doa itu bisa eksternal dan internal. Eksternal artinya apa? Agama dan doa sebagai status sosial, sebagai sarana politik. Pindah agama lain supaya politiknya maju. Menikah, pindah agama supaya dapat menikahi orang yang dicintai. Jadi ini yang namanya eksternal dari psikologi agama. Tapi dari internal agama, yaitu apa? Ketika saudara dan saya menjadikan doa dan kepercayaan sebagai sesuatu yang dihayati. Seperti kata Ayub, kata setan kepada Ayub, apakah tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Tuhan. Paulus seperti Ayub,
banyak menderita, dipukuli, habis pukul dipukul lagi, sehingga saya yakin di punggungnya ada bekas-bekas luka yang tidak pernah akan ada penyelesaian untuk pulih. Paulus pernah kapal karam, pernah kekurangan, sangat menderita, tapi yang menarik, Paulus tetap setia kepada Tuhan. Ibu bapak berbicara tentang doa. Saudara nanti baca di rumah Ibrani pasal 6 ayat 10. Allah bukan tidak adil, sehingga dia lupa pekerjaanmu untuk namanya, melayani orang kudus. Saya baca ayat referensinya. Ayat referensinya itu di Matius pasal 10 ayat 42. Yang mengatakan apa? Yang mengatakan kita akan diganjar oleh Tuhan jikalau memberi air sejuk kepada seorang anak. Ibu bapak, keselamatan masuk surga semata-mata anugerah, semata-mata darah Yesus, gratis. Tapi doa yang dijawab seperti Paulus, doa yang dijawab seperti Musa, itu tergantung kesalehan kita. Tetap anugerah, tapi ketaatan kita mempengaruhi doa yang dijawab oleh Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ingat cerita Cornelius. Apa kata Alkitab? Doamu dan sedekahmu didengar Tuhan sampai ke hadiratnya. Artinya apa? Bukan saja doa, tapi hubungan horizontal, sedekahmu. Amsal mengajarkan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Bicara tentang doa, saya terkesan dengan Daniel, saudara. Daniel ketika memanjatkan doa satu kata, dikatakan malaikat itu sudah datang dari surga untuk menjawab doanya. Loh, kenapa? Sederhana, kehidupan Daniel saleh. Yang menarik lagi, yang dikirim oleh Tuhan malaikat bukan malaikat sembarangan loh. Malaikat Gabriel. Siapa Gabriel? Pemimpinnya malaikat. Dia jenderalnya malaikat-malaikat. Otomatis apa? Tuhan menghargai Daniel. Yang menarik lagi adalah Abraham. Abraham ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Allah ngomong, mau tak hancurkan Sodom Gomora. Tapi perlu ndak ya aku ngomong sama Abraham? Itu seperti kepala polisi suatu negara, ibu kotanya mau didemo, minta nasihat seseorang awam. Aneh toh? Tapi menunjukkan Allah menghargai Abraham. Dan yang menarik, Abraham bisa nego. Bagaimana kalau di Sodom ada 50? Ada 45, ada 40, ada 30, ada 20, ada 10. Dalam bahasa Ibrani lebih menarik lagi. Dikatakan bahwa Allah nunggu Abraham. Penulis Ibrani sungkan, bukan begitu, akhirnya dibalik. Abraham yang menunggu Allah. Tapi sebetulnya Allah sengaja mendengarkan Abraham. Loh, kenapa Musa begitu hebat doanya? Kenapa Abraham begitu hebat doanya? Kenapa juga si Daniel begitu hebat doanya? Bagaimana dengan Paulus? Saudara lihat di Kisah 27 dan 28. Kapalnya dihembuskan oleh badai begitu hebat. Mereka tidak ada harapan hidup. Tapi yang menarik, malaikat berkata apa? Paulus, tidak ada yang mati. 276 penumpang tak
tak selamatkan semua. Karena apa? Karena engkau. Artinya apa? Paulus seorang yang suka berdoa. Seorang yang hidupnya saleh. Seorang yang dihormati Tuhan. Maka doanya memiliki pengaruh. Saudara nanti lihat di rumah Yesaya pasal 1 ayat 14 sampai 15, Yesaya 58 ayat 9, 3 dan 4. Tentang orang Israel berdoa. Apa kata Tuhan? Jangan doa. Saya malas dengar doamu. Saya muak dengar doamu. 58 dari Yesaya, Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, kamu puasa. Puasamu tidak tak jawab. Soalnya apa? Tanganmu penuh darah. Tanganmu kotor. Saudara, jangan merasa setiap doa dijawab Tuhan. Saya kenal beberapa pendeta yang punya tendensi cari uangnya besar. Dan dipakai oleh Allah sampai keliling ke negara tertentu. Tapi saya yakin doanya tidak efektif. Hanya tunggu tanggalnya saja. Tuhan mendisiplin dia. Dan mungkin Tuhan juga sudah mendisiplin. Sebab itu ibu bapak jangan merasa bahwa doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau hidup saudara tidak bersih. Saudara dan saya tidak mungkin sempurna. Tetapi kita harus sadar dan sengaja untuk tidak berbuat dosa. Sebagai yang terakhir, saya minta tolong ditayangkan gambar yang baru saya dapat dari teman saya. Saudara perhatikan gambar ini. Kira-kira apa yang menarik dari gambar ini? Loh, Sadi, kira-kira apa yang menarik? Mahkota. Lalu di mahkotanya kenapa? Yang menarik saudara, di mahkotanya itu ada kepala domba. Betul ya? Di mahkotanya itu ada kepala domba. Pendeta kenalan saya ini menulis begini. Apa yang membuat kamu khawatir? Apa yang membuat kamu cemas? Kalau kamu dilindungi oleh singa dari Yehuda, di mahkotanya itu ada seekor anak domba. Saudara, belajar dari Paulus, dipukuli, dilempari batu, dikira mati, kapalnya tenggelam, dipakut ular berbisa. Tapi Paulus tetap tidak tawar hati. Rahasianya minimal ada 3. Yang pertama, Paulus punya Roh Kudus di hati. Yang kedua, Paulus tidak main-main dengan dosa. Yang ketiga, Paulus punya sarana doa. Oh Pak Lim, saya tidak sehebat Paulus. Saya tidak sehebat Musa. Saya tidak sehebat Abraham. Ada berita baik. Saudara dan saya lebih beruntung dari Abraham dan Daniel. Soalnya apa? Kita hidup di perjanjian baru. Orang yang paling lemah punya Roh Kudus di batin kita. Dan bukan itu saja, Roma 8 ayat 26-27 berkata, kita tidak bisa doa dengan benar, tapi Roh Kudus membantu kita berdoa dengan benar. Saudara, saya baru-baru ini renungan. John Piper berkata, rambut kepalamu terhitung semuanya. Tafsiran John Piper menarik. Berarti Allah itu dekat. Karena dekat, dia peduli. Karena dia peduli, tidak ada perkara yang akan saudara alami kalau tidak melewati tangan dia. Seperti singa itu. Kalau saudara mau ambil anak domba itu, saudara harus melawan singa itu dulu. Apakah bisa? Yang kedua, masih dari renungan John Piper. Apa yang dia katakan? Yang dia katakan, jangan takut kepada yang bisa membunuh jiwamu. Toh kamu dengan cara apa saja, dibunuh, terbunuh, kamu akan kembali ke surga. Semua itu akan membawa kamu ke surga. Apa yang dikhawatirkan lagi? Saya tidak mengatakan sembrono loh saudara.
Tapi saudara harus punya iman. Hidup ini pendek, hidup ini seperti uap. Hidup ini tidak terprediksi. Saya diberi seorang teman catatan di Italia ada 28 romo yang meninggal karena virus corona. Sebagian pendeta memakai Mazmur 91 untuk menguatkan orang Kristen. Saya setuju. Itu Mazmur yang baik. Tapi saya tidak membicarakan itu. Tapi saya tidak beritahu kepada saudara, jangan khawatir dengan kematian. Mati kapanpun itu pasti melewati tangan Tuhan. Saudara harus hati-hati. Cuci tangan sering, jangan bepergian, makan yang sehat, tapi percayalah, nasib saudara ada di tangan Tuhan. Oh Pak Lim, saya tidak mau masuk surga dulu. Ya tidak apa-apa, tugas kita belum selesai. Orang sering tidak punya kerinduan masuk surga, karena menganggap surga itu membosankan, surga itu tidak manis. Saudara, pernah 1 tahun saya pergi ke Melbourne untuk khotbah. 1 bulan, 1-2 minggu kemudian saya ke Tokyo. Habis dari Tokyo 1 bulan saya khotbah di Senggigi. 3 kota dengan ciri-ciri yang berbeda. Melbourne orangnya suka santai, jalannya manis, tempatnya tenang. Tokyo begitu sibuk, modern. Senggigi tempat yang begitu alami. Saya katakan, surga tidak mungkin lebih jelek dari 3 kota itu. Kalau di dunia ada New Zealand, kalau di dunia ada Orchard Road, kalau di dunia ada pegunungan Alpen di Swiss, tidak mungkin surga lebih jelek dari itu. Tapi saya ingatkan saudara, surga baik itu bukan karena pemandangannya, karena bahannya. Tapi surga itu baik karena apa? Allah ada di sana. Di mana ada Allah, disitulah surga. Termasuk di dunia. Sebab itu John Piper berkata apa? Rambut kepalamu dihitung semuanya. Allah tidak kengangguran saudara. Cik Meing hari ini rambutnya rontok berapa, tidak ada yang tahu. Saya juga tidak perhatian. Tapi Allah tahu. Artinya apa? Allah itu dekat. Allah itu peduli. Sebab itu apa? Jangan main dengan dosa. Berdoalah sungguh-sungguh dan libatkan Roh Kudus di batin saudara. Dan yang kedua, saudara harus berdoa seminggu minimal sekali. Katakan, Tuhan, tolong saya meninggal dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Kalau bisa tidak sakit, dan kalau bisa tidak merepoti yang hidup. Betul tidak? Tapi saudara dan saya harus siap sewaktu-waktu dipanggil oleh Tuhan. Adik tingkatnya Arumi, penginjil Priscilla, saya kenalkan di satu gereja yang cukup besar, ada 600 jemaat. Ketuanya sudah setuju. Tapi gereja ini cukup teliti, di screening ke rumah sakit, ke laboratorium, ketahuan kena leukemia. 26 tahun. Mahasiswi yang menarik, sehat, pandai khotbah, dipanggil Tuhan dalam usia 26 tahun. Murid saya yang lain berenang di Kalimantan, tersambar dengan ombak di Sungai Kapuas, meninggal dalam usia 27 tahun. Saudara menghadapi corona ini, saudara harus mengikuti internet, tanya kepada Dr. Samuel, Dr. Ratna, bagaimana cara yang baik, tapi jangan pernah lupa juga berdoa. Berdoa tidak jemu-jemu, dan percayalah, tidak ada yang menyerang kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Nasib kita lebih aman dari domba yang ada di kepala singa. Siapa yang berani mengganggu? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, jadikan kami pelaku firman-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar saya cuci lagi ya supaya Loseleli tidak terganggu dengan nafas saya itu. Oke, silakan Loseleli. Mari kita semua berdiri melakukan kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan membawakan persembahan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Kita pujikan Ku Bawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur selamanya. Dengan baik. Saya persilahkan kepada yang bertugas untuk membawakan doa syafaat serta doa syukur. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau. Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati persembahan ini ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, secara khusus untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita melanjutkan dengan doa syafaat. Kita akan membagi pokok doa. Untuk kaum bapak, mari kita berdoa untuk
bangsa dan negara. Kita doakan untuk para pemimpin bangsa kita, doakan untuk pemerintah tingkat pusat sampai dengan pemerintah tingkat daerah. Mari kita juga berdoa untuk situasi bangsa kita. Doakan secara khusus supaya virus corona tidak terus menyebar. Untuk kaum ibu, mari kita berdoa untuk penginjilan. Doakan untuk anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Doakan untuk para misionaris, doakan untuk lembaga misi. Untuk pemuda dan remaja, mari kita berdoa untuk gereja. Secara khusus mari kita berdoa untuk persiapan Paskah, doakan untuk panitia, doakan untuk komunikasi dan kerjasama. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami di surga, pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk para pemerintah kami, para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa mulai dari pemerintah tingkat pusat sampai dengan pemerintah tingkat daerah. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dalam kerjasama, dalam koordinasi, Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk situasi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya virus corona tidak terus menyebar. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan berkati untuk para pemerintah kami ya Tuhan di dalam menangani akan hal ini, juga untuk para medis, Tuhan berikan hikmat ya Tuhan, maupun juga untuk aparat keamanan Tuhan yang menolong, dan kami semua sebagai warga negara, supaya kami juga mendukung pemerintah kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon supaya Tuhan yang menolong dan tidak terus menyebar virus corona ini ya Tuhan, supaya seluruh warga ya Tuhan juga boleh Tuhan berikan hikmat pertolongannya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Kepada Bapak Evangelis Lim Kahau, kami silakan untuk mengakhiri doa berkat. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa yang ada di surga, di dalam kehidupan kami yang singkat, Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah. Hati kami meluap dengan syukur. Saat ini izinkan hamba-Mu sebelum memberkati jemaat-Mu mendoakan penginjil Arumi, Ika dengan grupnya, dan Arumi dengan teman-temannya, Engkau berkati. Pelayanan tidak pernah mudah. Iblis akan di barisan depan menghancurkan, memporak-porandakan mereka. Beri mereka hati yang bersatu. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan dan kesehatan. Kami senang didatangi juga dengan Pendeta Hengki sebagai Ketua Sinode. Engkau berkati dengan keluarganya, dengan Pak Saul, dengan timnya, agar dapat mengelola GKKA sebaik mungkin. Pada akhirnya ya Tuhan, setiap jemaat yang akan pulang ibadah ini maupun yang di rumah, kiranya kasih sayang Allah Bapa yang mendalam,
pengampunan dan anugerah Yesus Kristus yang berkelimpahan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai jemaatmu di sini maupun di rumah untuk hidup taat menyenangkan Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, saudara silakan melakukan saat teduh. Mau pengumuman ya? Oke. Bapak Ibu yang terkasih, untuk warta jemaat dalam minggu ini bisa Bapak Ibu lihat di warta. Adapun untuk pelayanan minggu depan, kepada yang bertugas kami persilakan untuk mempersiapkan diri, dan apabila ada yang berhalangan untuk segera menghubungi sekretariat gereja ataupun diaken Kristin. Kemudian untuk persekutuan-persekutuan dalam setiap komisi untuk sementara menunggu informasi lebih lanjut. Segenap majelis dan jemaat GKKI Sidoarjo mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Untuk acara pembinaan penata layan tanggal 25 Maret 2020, untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya. Jadwal baru akan diinfokan menyusul. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Mondailina Agustina Riwu, ibu dari Bapak Pendeta Dewa Ferdi pada hari Rabu 18 Maret 2020 dalam usia 63 tahun, dan dimakamkan pada hari Jumat pada tanggal 20 Maret 2020 di Delta Praloyo Sidoarjo. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita kiranya keluarga senantiasa dalam penyertaan dan penghiburan Tuhan. Kami informasikan juga untuk bagi orang tua